Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad salatan tamlahu wa zayyinallahi nura wa takunu lana wal mu'minina faraja wa farahan wa surura wa ala alihi wa sahbihi fasallim tasliman katsira. Amma ba'du. Al-mukarram wal-mukarram Habib al-Mahbub wal-Habib Ahmad Muzaffar bin Yahya Al-Habib Hidayatullah bin Yahya, orang tua kita Ustaz Samsul Bahri, guru kita Ustaz Sulaiman Jamal, Ustaz Islam, dan juga para asatidz yang lain. Mudah-mudahan para habaib, para guru-guru kita sekalian senantiasa diberikan kesehatan Allah Ta'ala, panjang umur, keberkahan, kemudahan, dan senantiasa diberikan kesabaran dalam membimbing kita sekalian untuk senantiasa berada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita telah mengawali perkumpulan kita dengan membaca hadis, kemudian membaca maulid Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan apa yang telah kita baca dan telah kita visalkan pahalanya kepada almarhum dan almarhumah, mudah-mudahan dengan sebab itu Allah Ta'ala jadikan kubur dari orang tua kita sekalian jadi raudhah min riyadil jannah, senantiasa dalam kenikmatan Allah angkat derajatnya, dan mudah-mudahan kita yang senantiasa mendoakan senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, kemudahan. Amin ya rabbal alamin. Dan juga yang terhormat Sahibul Bait, yaitu saudara kita Bapak Hakim Desi, mudah-mudahan apa yang telah beliau keluarkan dari berbagai macam bilangan Allah Ta'ala berikan ganti yang berlipat ganda, yang lebih berkah. Amin ya rabbal alamin. Dan usahanya senantiasa mendapatkan kemudahan, mendapatkan keberuntungan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif nafa'an bi ulumi fid darain ila qawlihi al-hadits tsani ahqiyatur rajul bil makan alladhi qama minhu. Pembahasan hadis yang kedua daripada melanjutkan daurah kita yang malam ketiga ini, yaitu bertempat di saudara kita Bapak Desi dalam rangka melanjutkan arba'in maulid. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa berikan istiqomah kepada kita, mendapatkan taufik, kekuatan untuk senantiasa bisa melakukan setiap amal baik, setiap sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Al-hadits tsani, hadis yang kedua tentang paling berhaknya seseorang dengan tempat yang ia menetap di situ. Nah, sekarang kita ini duduk nih di tempatnya masing-masing. Maka tempat yang ditinggali oleh kita saat ini adalah tempat itu menjadi hak untuk kita dalam hal diam di tempat tersebut. Ya, mau ngapain ke, mau duduk boleh. Ya, selonjoran nggak apa-apa, tidur juga kalau bisa nggak apa-apa. Belonjor boleh belonjor. Bisa banget kalau pengajian mah. Kalau di rumah, ya, coba di rumah ditadrib, latihan tidur sambil duduk. Nah, insya Allah di pojokan juga bisa tidur, nggak usah di kamar. Maka dalam hal ini menjelaskan tentang adab, yaitu adab ketika seseorang berada di tempat duduknya. Bahwasanya dijelaskan tempat yang ia menetap di situ, yang didudukinya saat itu menjadi miliknya. Ya, disebutkan dalam hadis An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, daripada sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, man qama min majlisihi summa raja'a ilaih fa huwa ahaqqu bihi. Disebutkan barang siapa yang menetap di tempat duduknya, kemudian dia kembali, barang siapa yang bangun dari tempat duduknya, kemudian dia kembali kepada tempat tersebut, maka orang tersebut lebih berhak dengan tempat tersebut. Seperti halnya orang yang duduk di pojokan, misalkan, kemudian dia bangun karena ada sesuatu, ada hajat keluar, ya, seperti mau ke kamar mandi, maka tempat yang ia tempati itu adalah yang paling berhak untuk dia tinggali saat itu. Nah, jadi nggak sembarangan hadirin sekalian
Jadi kalau kita hadir majelis taklim, enggak seduduk-duduknya, ada aturannya, ada anjurannya. Bahkan dikhawatirkan kalau seseorang tersebut mengambil tempat duduk yang telah diduduki oleh orang lain, maka takut dikategorikan apa? Gosok, kan gitu. Seperti halnya apa? Memakai benda atau milik orang lain tanpa izin. Begitupun dalam masalah duduk, masya Allah. Ternyata dalam hal yang sifatnya sepele atau yang sifatnya biasa, yang seolah-olah tidak ada nilainya, ternyata masya Allah itu ada nilai tertentu. Karena disebutkan kemarin itu tidak pantas bagi seseorang itu untuk meminta orang lain bangun dari tempat duduknya, kemudian dia duduk di tempat tersebut. Tetapi dianjurkan untuk apa? Tapasahu, bergeser atau memberi keluasan. Maka Allah menyatakan, wa idza qila lakum tafassahu bil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Apabila dikatakan kepada kalian berikan kelonggaran, geser sedikit, maka orang tersebut bergeser. Apa yang Allah berikan? Yafsahillahu lakum. Allah akan memberikan keluasan pada orang tersebut. Maka di sini pun dalam hadis ini dinyatakan, bila mana seseorang bangun dari tempat duduk yang dia tinggali, kemudian dia kembali ke tempat tersebut, maka orang tersebut lebih berhak untuk tinggal di tempat tersebut, meskipun tempat tersebut sudah diambil orang lain. Maka berhak dia untuk meminta tempat tersebut dan meminta yang mendudukinya untuk menjadi tempat yang lain. Ada disebutkan dalam kitab Durratun Nasihin, ya, ada seorang soleh, ya, seperti berkumpulan malam ini, banyak jamaah, kemudian tempat tersebut penuh dengan orang. Akhirnya orang yang terkena ini, ulama ini, duduk di belakang, ya, dipinta maju oleh salah satu tuan rumahnya, ya imam, ya syekh, ke depan, maju di depan. Kata beliau, hadza majlis rahmat, tanzul rahmat min kulli nahiyah. Ini majlis rahmat, majlis baik, yang mana dari setiap sudutnya turun rahmat. Artinya mau dimanapun saya duduk sama saja, ya, kebagian rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak usah berdesak-desakan mencari tempat sehingga membuat orang lain susah, apalagi sampai ngelewatin pundak orang, kan terlarang, namanya azab, menyakiti. Akhrajahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim, diriwayatkan daripada sahabat Abu Hurairah, yang mana Abu Hurairah ini beliau memiliki nama asli, namanya Abdullah bin Abdurrahman bin Sohar, ya, ini yang paling masyhur. Disebut Abu Hurairah, apa sebabnya? Karena beliau, ya, pada suatu malam pernah, ya, pulang melewati suatu jalan, pada saat itu sedang dalam keadaan hujan, gitu ya. Kemudian beliau mendapati kucing, anak kucing, kemudian dibawa pulang oleh beliau dan diurus, ditaruh di kamarnya, sehingga terdengar suara kucing tersebut oleh keluarga yang lain, sampai penduduk rumah yang lain mengatakan, "Mahadza, apa ini?" Maka sebutkan, "Hadza hirrun," ini adalah kucing. "Idzan anta Abu Hurairah," kalau begitu kamu sekarang namanya Abu Hurairah. Maka dari situ, ya, beliau menggunakan nama tersebut sebagai julukannya, yaitu kunyah kalau bahasa Arab. Beliau senantiasa melazimkan Nabi Muhammad SAW, berkhidmah melayani Nabi SAW dengan 24 jam, ya, sedia untuk melayani Nabi SAW. Maka beliau itu terkenal dengan sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, yaitu menurut hitungan 5.374. Beliau kategori Imam Ahli Suffah, yaitu pemimpin daripada Ahli Suffah, yang mana Ahli Suffah ini keistimewaannya adalah senantiasa melazimkan Nabi SAW, ya, artinya 24 jam belajar dengan Nabi SAW. Kapan Nabi mengajar, mereka siap untuk mendengarkan. Ahli Suffah namanya. Nah, ini ada di pintu Madinah. Kalau sudah keluar Jaro, ada Ahli Suffah yang mereka datang dari berbagai tempat, ya, mengambil tempat di situ untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ziarah ke Rasulullah SAW. Dan beliau adalah kategori sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, ya.
Beliau diwafatkan di kota Aqiq di Madinah Al-Munawwarah pada tahun 559 Hijriah dan disolatkan oleh Al-Walid bin Uqbah bin Abi Sufyan pada saat itu yang menjadi gubernur di kota Madinah. Ketika wafat, usia beliau adalah 78 tahun. Nah, disebutkan min fawaidil hadis, di antara faidah hadis yang tadi disebutkan. Apa sih makna faidahnya? Ya, kalau secara lafaz tadi disebutkan siapa yang bangun dari tempat duduknya kemudian dia kembali untuk tempat duduk tersebut, maka dia lebih berhak untuk meninggali tempat tersebut. Apa maknanya? Disebutkan di sini satu, idza qamal muslim min majlisihi yasiran summa ada lam yabtul ihtisasu bidzalikal majlis. Apabila seorang muslim dia bangun dari tempat duduknya untuk sebentar, untuk waktu yang sedikit, kemudian dia kembali, maka tidak batal baginya untuk memiliki secara khusus tempat tersebut. Dengan catatan pertama apa? Tidak terlalu lama, itu syaratnya. Yang kedua, idza raja'a ba'da qada'i hajati fa huwa ahqqu bimakani. Dan yang kedua disebutkan apabila ia kembali setelah memenuhi keinginannya, maka ia pun lebih berhak untuk tempat yang dia tinggali tadi. Seperti tadi nih, ya, guru kita keluar, saya nggak boleh duduk di situ. Nah, karena beliau yang lebih berhak dalam hal masalah tempat seperti itu. Nah, idza qala syakhsun fil makani alladhi qama minhu falahu ayyukima. Seandainya setelah dia keluar ada orang lain yang menempati tempat duduknya, maka dia boleh untuk meminta bangun yang tadi duduk di situ. Wal qaid ayufariqahu li hadzal hadis. Dan juga harus paham juga. Ini dua-duanya harus paham. Kalau nggak ngerti salah satunya juga repot juga. Kita disebutnya pemaksaan, ntar berantem repot lagi. Karena harus ngaji juga. Jangan ngotor-ngotoran itu. Makanya dalam hal ini istimewanya sahabat ridwanul ajmain. Kalau kita ziarah ke makam Rasul ada namanya 2 mimbar, satu mimbar Rasul, satu mimbar Abu Bakar Siddiq. Kenapa ada 2 mimbar itu? Ternyata sahabat ini paham, Abu Bakar ini ngerti banget bahwasanya posisi Rasul, ya, Rasulullah tidak bisa digantikan oleh siapapun, sehingga ketika Rasulullah SAW beruzur mengimami sholat sakit pada saat itu, maka beliau meminta Abu Bakar As-Siddiq untuk mengimami. Dan sini adabnya juga, Masya Allah, adab daripada sahabat Abu Bakar As-Siddiq sangat tinggi. Beliau tidak mau sholat di tempat sholatnya Nabi, sehingga beliau punya tempat sendiri, namanya mimbar mihrab Abu Bakar As-Siddiq. Itulah keadaan seorang murid mengerti bahwasanya posisi guru itu tidak tergantikan. Meskipun ya ada sebutan bahwasanya muridnya lebih terkenal daripada guru, tetap kalau untuk bab adab tidak ada melebihi seorang murid tidak bisa melebihi tingginya seorang guru, kan seperti itu. Ini ada dan ini pun masih ada sampai sekarang. Makanya kita yang belajar ya, baik itu rutinan atau yang lain harus paham. Sekarang kan etika ini Masya Allah sudah mengikis, hampir tidak ada jarak antara guru dengan murid, karena merasa dekat, akrab dengan guru sehingga menganggap sebagai teman. Ini kan berbahaya. Ya. Sampai disebutkan ya, bahwasanya ya, dalam ta'lim itu ternyata ini rasa dari zauq atau dilihat dari sejarah pengarang kitab ini, sehingga pernah beliau Sohibul Kitab Ta'lim untuk mengajar menggantikan gurunya seperti halnya Abu Bakar Siddiq, yaitu tidak berani menempati tempat yang ditempati oleh gurunya, mengambil tempat lain. Nah ini Masya Allah, ini adab yang dipakai oleh para salafun sholih dan juga yang dipesan-pesan seperti itu. Nah, kita paham. Lihat. Supaya apa? Supaya betul-betul keberkahan itu ada. Al-Imam ya, ada sebutkan Muhammad Al-Bagir ya, imam. Beliau itu disebutkan kalau makan sama orang tuanya ya nggak mau, artinya
lebih mendahulukan orang tuanya dulu, nanti saya belakangan. Meskipun barang dipaksa, meskipun tidak hadapannya, hanya nungguin atau apa yang diinginkan orang tua disendokin, diambil seperti itu. Nah, ini takut ya, ditanya kenapa tidak ikut makan dengan ibu, khawatir nanti kalau ibu pengen sesuatu kemudian saya ambil, di situ sudah ada kategori suul adat, tidak ada punya hak sopan kepada kedua orang tua. Imam Nawawi rahimahullah, beliau itu masya Allah ya, tidak berani makan beserta guru, ya, khawatir makanan yang diinginkan gurunya dimakan oleh dirinya. Tuh, begitu. Ya, salafun saleh mencontohkan tentang adab yang tinggi di hadapan para guru-guru, maka mereka menjadi orang hebat dengan adab seperti itu. Terkenal keilmuannya, bahkan kitab-kitabnya menjadi rujukan. Nah, dan semua antum boleh tanya dari guru-guru yang masya Allah ya, apa yang mereka lakukan ketika pesantren. Lihat ya, kalau ngaji mungkin kehitung ya, berapa kali lebih banyak berkhidmah, lebih banyak membantu pesantren atau kebutuhan pesantren gitu. Sampai dari kami nih, Tahadusan Binima, dari kami waktu pesantren itu punya waktu tertentu ya. Kalau saya ya Al-Wakil itu ada satu waktu mencuci baju guru. Ini yang aneh nih, nyuci jam 7, jam 10 dipinta suruh pakai. Gimana coba? Baju gamis mungkin, 10 jam 10 harus pakai karena beliau mau panggil, mau ada acara talim. Ini gimana mau ngeringinnya? Akhirnya mau nggak mau disetrika aja biar kering. Nah, itu. Dan juga pernah dari ketawaduan guru-guru masya Allah ya, yang pada saat itu ya, orang-orang yang bertamu tidak mengerti, tidak tahu bahwasanya ternyata itu kiai besar ya, masya Allah. Riwayat cerita daripada Al-Mukarram Allah yarham Mama Sanja yang Kadukawa apa namanya? Ya, Kadukawung. Ya, Kadukawung. Ya, ada seorang santri. Ya, ada orang mau mondok di baru-baru pesantren. Ya, masih timbul watak-watak liarnya ke pesantren. Ya, nanya alamat, ya. Yang ditanya kiai besarnya, Kisan, Mama Sanjanya. Abah, kalau bahasa Rasulullah. Mana pesantrennya Mama Sanja, Kiai Sanja? Padahal pasar itu sedang mencampur sawah, gitu. Pakai kaos oblong dia sebut itu, peci, tudung, ya. Ditanya, oh mau ke pesantren Mama Sanja, antar dibawain, saya anterin, dibawain tuh, dituduhin, bukan cuma dituduhin, ya. Pada saat itu orang pesantren bawa tas gede, ya, bawa gemboran, bawa kardus juga, bawa kitab kali, kata yang bawanya itu, mau hampura apa kalau maaf Pak, minta dibawain satu nih, keberatan. Bekalnya banyak. Itu ngelewat pesantren, masya Allah gitu, masuk lingkungan pesantren, yang lain terdiam. Yang tadinya sedang sibuk, ya nyapu, beliau lewat diam. Ini aneh, ini siapa? Ini maksudnya, ini kenapa orang-orang saya lewat pada diam? Nah, ternyata begitu diantar ke kamar, nanti udah no kamarnya sebelah sono. Kata teman-temannya, itu siapa sih tadi? Yang kalau saya lewat kayaknya orang-orang pada diam, itu Mama Sanjanya, itu tawadunya beliau. Ya. Nah, itu mudah-mudahan kita mendapat keberkahan dari beliau. Amin. Ya. Jadi daripada intisari daripada hadis Rasulullah ini adalah tentang berhaknya seseorang terhadap tempat yang dia menetap di tempat tersebut. Ya. Jadi kalau sudah paham, sudah mendengar seperti ini, bila mana hadir majlis taklim, jangan marah kalau seandainya nanti ada orang nyuruh bangun, ya ini tempat saya. Nah, kalau ada seperti itu, karena ada anjurannya, ada hadis Rasulullah SAW. Dengan catatan apa? Tidak terlalu lama dia meninggalkan tempat yang dia tetapi, atau ada suatu kebutuhan seperti hanya sekedar kamar mandi. Ya. Dan yang terakhir disebutkan al-qaim ahaqqu bil makan alladzi qa'ada fihi faqat. Yang bangun itu lebih berhak terhadap tempat yang dia duduki di situ, ya, antil kasolah, ya, yaitu indatil kasolah ketika waktu sholat atau ketika ngaji, awal majlis, walaysa alad dawam, tidak selamanya, ya tidak selam, bahkan makruh, ya orang
sholatnya nih, misalkan sholat setiap 5 waktu di pojokan terus itu, nah itu makruh. Nah, karena apa? Banyak tempat yang lain, kecuali kalau menunjukkan tentang ciri-ciri bahwa orang itu mengetahui dia sebagai hakim atau ahli fatwa. Misalkan ada di Madinah itu, ya, seperti tiang nomor sekian, ya, ada tiang banyak, bahwasanya misalkan tiang nomor 30 itu khusus untuk imam fulan misalkan. Kalau mau berbicara atau mau bertanya masalah fikih, datang ke tiang 30. Di situ ada ahli fikih misalkan. Nah, itu khusus boleh. Ya. Atau misalkan tiang 40 khusus masalah tasawuf, mau bertanya masalah tasawuf atau mengaji masalah tasawuf, datang ke tiang nomor 40. Itu khususnya namanya boleh. Adapun selain daripada memiliki khusus yang tersebut, maka dimakruhkan menetap di satu tempat di suatu perkumpulan. Ya, karena apa? Kata Nabi SAW, ala adulukum ala ma yamhullahu bil khataya wa yarfa'ud darajat. Nabi mengatakan, maukah aku tuduhkan kepada kalian suatu amalan yang bisa mengangkat derajat dan menghapus kesalahan? Sahabat menjawab, bala, iya Rasulullah, iya. Maka Rasul mengatakan di antara salah satunya apa? Kasratul huta ilal masajid, yaitu memperbanyak langkah ke masjid. Kalau masjid Baitul Ma'mur ada di depan rumahnya, biar banyak pahalanya, muter dulu ke Bantar Gebang gitu, baru ke masjid. Memperbanyak langkah. Dan seperti itu maksudnya. Kita duduk nih, ya waktu di rumah pengajian Parisi di sini, kita pindah kemana gitu, biar banyak saksinya. Karena apa? Tempat yang disinggahi oleh seseorang itu disebutkan dalam kitab Tadhkirul Al-Qurtubi mengatakan itu menjadi saksi di hari kiamat. Ya, tempat yang disinggahi, yang diduduki oleh seseorang dalam belajar ilmu, dalam sholat, nanti di hari kiamat tempat tersebut menjadi saksi. Bahkan tempat tersebut menangis ketika yang menempatinya itu pulang ke rahmatullah alias meninggal, menangis. Ya, jadi kata yang tanah ini yang diduduki orang-orang tersebut, ya Allah, nggak ada lagi yang biasa duduk di saya nih, yang biasa ibadah kepadamu sekarang telah pulang ke rahmatullah, telah meninggal, sedih dia. Nah, seperti itu keadaan apa? Makhluk Allah yang diduduki oleh orang yang belajar atau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya banyak duduk di majelis taklim, banyaknya saksi pembenaran, ya, saksi pembelaan untuk kita dari kiamat. Amin ya rabbal alamin, sehingga lebih mudah untuk masuk surganya Allah taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita, para habaib kita, dan terkhusus juga Sohibul Bait senantiasa dalam kesehatan, dalam keberkahan. Amin. Dan mudah-mudahan apa yang kita laksanakan terus menerus setiap bulan Maulid, ya mudah-mudahan diridhoi oleh Subhanahu wa taala, mendapatkan syafaat dari Nabi SAW. Karena yang kita sebut ini khusus bulan Maulid adalah yang ada kaitannya dengan Nabi SAW, baik tentang sirahnya, tentang adabnya, dan syama'il Nabi SAW dan yang lainnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari Sohibul kita yang menyusun, yang menulis tentang berbagai sifat karakter Nabi SAW, dan terkhusus lagi yang kita baca adalah hadis Nabi SAW yang disebutkan kemarin, siapa yang mendengar ucapan Nabi, ya siapa yang mendengar perkataan Nabi, maka Allah akan memberikan cahaya kepadanya. Mudah-mudahan cahaya tersebut ya menjadi sebab kita bisa mengerti mana yang hak dan yang batil, mana yang sunnah dan yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.